Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Pagi. Pagi Pak Michael. Pagi Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Oke, kita akan memulai untuk webinar kita pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya nih mau join dan ikut di acara webinar dengan tema Maximize Your Business Process Using Google Technology. Nah, kali ini nanti sepanjang sesi kurang lebih sekitar 90 menit ke depan ya, kita akan bersama dengan Pak Farid Nanda Lutfianto dan juga Pak Endri selaku dari tim Econ Teknologi yang akan nanti menyampaikan nih apa aja sih update dan juga perkembangan dari Google Teknologi yang mana nanti dengan penggunaan Google Teknologi ini bisa membantu memaksimalkan bisnis proses yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Oke, bisa di next Pak. Oke, jadi nanti di sini Bapak Ibu akan sedikit kurang lebih ya informasi yang akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah familiar atau mungkin ada yang belum familiar nih dengan Google Meet gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa lihat ada tampilannya di mana di layar Bapak Ibu kalau nanti misalnya selama sesi mohon bisa mic-nya di-mute terlebih dahulu gitu ya, supaya sepanjang penyampaian materi bisa tersampaikan dan bisa terdengar dengan jelas. Kemudian Bapak Ibu juga jangan khawatir kalau misalnya mau on kamera juga bisa atau mau di-off-kan kameranya juga tidak masalah. Itu juga ada panduannya nih gitu ya, kita udah siapkan. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu selama sesi apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di chat box ya. Itu ada di sebelah kanan bawah di layar Google Meet-nya Bapak Ibu, ada gambar kotak atau bentuk message. Nah, nanti silakan diketik di sana. Nanti saya juga akan tes ya chat box-nya mana gitu. Jadi Bapak Ibu bisa muncul notifnya gitu. Oke, silakan. Nah, sebelum kita memulai, kita akan ada sedikit nih perkenalan gitu ya tentang Econ Teknologi. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum tahu siapa nih Econ Teknologi gitu ya. Mungkin tanya Google Partner dan siapa sih di balik adanya Econ Teknologi ini gitu ya. Nah, tanpa perlu berpanjang lagi, saya persilakan Pak Johannes Chandra selaku CEO dari PT Econ Teknologi yang akan memberikan pembukaan untuk acara atau webinar Maximize Your Business Process Using Google Technology. Silakan Pak Johannes. Ya, oke. Thank you, Josephine. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir ya. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi pertama, kenalkan saya Johannes dari Econ Technology sebagai Chief Executive di sini. Mungkin sedikit introduction gitu ya. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mengikuti webinar kami dan mungkin baru kenal nih dengan Econ Technology gitu ya. Kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nanti kalau sudah diperkenalkan, harapannya Econ Technology selalu disayang-sayang gitu ya. Oke, nah jadi Econ Technology ini kami sudah berdiri sejak tahun 2008 gitu ya. Jadi sampai sekarang kami sudah banyak membangun partnership dengan komunitas-komunitas teknologi gitu ya, yang mungkin tidak asing buat Bapak dan Ibu adalah salah satunya adalah Google gitu ya. Cuman memang kalau kita lihat ya, teknologi Google ini sudah berkembang sangat-sangat advance sejak pertama kali perusahaan Google ini didirikan. Nah, kami mengikuti perkembangannya dari Google itu sejak tahun 2007. Jadi di tahun 2007 Econ Technology ini berdiri dan founded gitu ya di Indonesia. Lalu tahun 2010 itu kami punya direct relationship dan menjadi partner Google yang base-nya di regional Singapura. Nah, jadi di Indonesia kami menjadi partner yang pertama nih ya. Jadi yang menjadi menarik gitu ya. Jadi
karena kami sudah sejak awal mengikuti perkembangan teknologi di Google khususnya, kami mempunyai advantage gitu ya, perkembangannya, knowledge-nya. Jadi tim-tim kami juga tersertifikasi gitu ya. Jadi secara profesional kami punya capability untuk mendeliver teknologi Google ini untuk customer-customer kami. Ya, jadi kalau kami lihat juga, mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di website kami gitu ya, customer kami itu ranging gitu ya, mulai dari perusahaan kecil, perusahaan menengah, corporate, sampai ke enterprise. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih mungkin kalau sudah ada yang menjadi customer Econ gitu ya, untuk supportnya selama ini, dan kami akan terus mensupport dan berkembang gitu ya, untuk memberikan lebih lagi buat customer kami. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan dan perjalanan Econ Technology sejak tahun 2007, 2010 kami ada partnership dengan Google, tahun 2011 kami masuk ke sektor education juga, dan 2017 kami menjadi premier partner. Jadi kami melihat di tahun 2017 ini sangat unik untuk Indonesia gitu ya. Jadi kami melihat pertumbuhan untuk penggunaan cloud gitu ya, atau SaaS itu sangat-sangat signifikan. Di bisnis kami sendiri sepertinya 2017 ini growth-nya dari perusahaan sendiri 300-400% gitu ya. Jadi kita melihat hype-nya untuk kebutuhan akan cloud technology, SaaS application itu signifikan meningkat sejak tahun 2017. Dan itu berlanjut ke tahun 2020 dan 2021. Jadi memang topik dari webinar yang akan kami sampaikan hari ini adalah SaaS gitu ya, software as service ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama tim kami. Tapi kami juga expand gitu ya produk portfolio atau solusi teknologi dari Google yang saat ini memang difokuskan untuk Indonesia, yaitu Google Cloud gitu ya. Seperti yang mungkin kita tahu gitu ya, Google Cloud Region atau data center itu sudah ada di Jakarta. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin nanti kita bisa berdiskusi gitu ya, mungkin secara terpisah karena topik yang hari ini lebih ke SaaS produknya Google. Ya, dan juga di tahun 2021 gitu ya, kita direcognize oleh Google dan mendapatkan award sebagai top achiever Google Workspace di Indonesia untuk tahun 2021. Jadi ini yang sangat membanggakan buat Econ Technology. Harapannya kita akan selalu bisa meningkatkan gitu ya untuk support dan pelayanan ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya, jadi mungkin itu pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Josephine ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari acara kami di pagi hari ini. Thank you. Oke, thank you Pak Johannes untuk informasi tentang Econ Technology. Nah, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi ya, mungkin Bapak Ibu di sini juga udah penasaran, udah pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan Google Technology gitu ya, dan seberapa besar nih impact atau pengaruhnya nih untuk di bisnisnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini seperti yang tadi sudah saya infokan, kita selama sesi ini nanti akan berdiskusi atau juga bisa Bapak Ibu bertanya nih kepada dua pakarnya nih Google Workspace dari Econ Technology ya. Di sini nanti akan ada dari Bapak Farid Nanda Lutfianto selaku Cloud Technology Consultant dari PT Econ Technology, dan juga nanti akan dibantu oleh Bapak Andrew Wibowo selaku Customer Engineer dari PT Econ Technology. Nah, untuk materi dan segala macam apa yang akan kita sampaikan di sini juga sudah kita siapkan ya Bapak Ibu. Jadi apa sih new way-nya ya, program atau jalan terbaru untuk kerja menggunakan Google Technology ini seperti apa, dan kemudian apa aja nih update-update tentang fitur dari Google. Nah Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kita sudah siapkan juga nih untuk produk demonya ya. Jadi Bapak Ibu ketika materi sudah disampaikan, kira-kira seperti apa nih gitu ya tentang Google Technology ini sudah akan disiapkan. Dan juga biasanya sekarang juga concern nih ya ada tentang security gitu ya, karena menggunakan cloud teknologi pasti Bapak Ibu juga ada concern tertentu nih tentang data atau
kerahasiaan dari informasi dari internal perusahaan ya. Dan yang terakhir nanti ada Q&A, tapi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya ada pertanyaan ketika materi disampaikan, Bapak Ibu bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti kita akan bantu dari tim apabila kita bisa menjawab untuk pertanyaan akan langsung kita jawab di kolom chat tersebut. Nah, tapi nanti jangan pulang dulu ya karena kita juga ada souvenir nih atau swag dari Icon. Nah, ditunggu di akhir acara. Oke, untuk waktu saya persilakan langsung kepada Pak Farid untuk bisa dimulai. Oke, halo selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Thank you ya udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara yang udah kita provide ya sebelumnya. Jadi mungkin kalau sebelumnya belum pernah kenal sama saya ya ini sekalian kenalan juga. Tapi sebelum kita lanjut ke materi-materi yang akan kita sampaikan, jadi ada satu pooling nih. Jadi dari sisi kami pengen tahu ya untuk informasi yang ada, terutama ketika kita ngomongin soal pekerjaan ya. Jadi poolnya ini akan saya launch sebentar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di pojok mana ya, pojok kanan bawah ya, itu ada kayak ada notifikasi warna oranye atau merah itu bisa diklik. Jadi nanti akan ada poolnya, kita pooling. Jadi ini nggak ada jawaban benar atau salah. Jadi bebas Bapak Ibu mau pilih apa aja. Yang penting yang paling sering digunakan ya, kayak gitu. Oke, yang mulai gerak nih. Oke, mungkin 1 menit cukup ya buat pooling ya. Paling tinggi WhatsApp ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ikut pooling, silakan. Kalau yang belum tahu itu di pojok kanan bawah ya fiturnya ya, bagian pools. Oke, jadi pilihannya itu ada WhatsApp, Telegram, Slack, Line, Discord, sama Google Chat. Ini berdasarkan kemungkinan aplikasi yang sering digunakan, terutama untuk komunikasi dalam bekerja. Oke, udah 11 foot. Dan yang pegang rekor sementara ini WhatsApp ya. Ada kelihatan ya resultnya ya di chat ya. Oke, mungkin cukup. Jadi kalau dari sisi pooling ini yang paling tinggi itu WhatsApp yang digunakan, nomor 2-nya Google Chat. Jadi untuk yang 4 opsi lain kayak Telegram, Slack, Line, sama Discord itu kalau yang ada di partisipan yang ada di webinar kali ini nggak ada yang pakai ya ternyata ya. Oke, kalau gitu thank you buat ikut partisipasi ke dalam poolnya. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan oleh moderator, jadi yang akan kita sampaikan di pagi hari ini adalah new way of working using Google Technology. Jadi seperti yang kita tahu ya, Google Technology itu adalah salah satu perusahaan yang dari sisi software development-nya itu sangat besar ya, terutama dari kalau misalkan kita cek dari sisi ke belakang sampai sekarang. Jadi ada beberapa aplikasi yang udah di-develop oleh Google dan dari sisi penggunanya itu sangat banyak gitu ya. Jadi ada mungkin yang sekarang kita pakai ya, ada Google Search Engine, ada Google Maps, terus ada YouTube yang udah diakuisisi sama Google. Nah itu aplikasi-aplikasi itu basisnya di cloud. Jadi ketika kita ngomongin Google Technology dan new way of working-nya itu adalah basisnya di dalam cloud. Seperti itu. Kayak gitu. Nah, ketika nanti kita akan coba bahas satu persatu ya, Google Technology itu apa aja terutama yang digunakan untuk working transformation atau working activity. Nah, itu yang pertama yang mau akan saya bahas itu adalah di bagian Google Workspace-nya. Jadi Google Workspace ini kalau misalkan ada yang belum tahu ya, Google Workspace itu adalah salah satu aplikasi yang sifatnya bundling, yang dibundling oleh Google, yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, ketika kita bagi ke dalam beberapa bagian gitu ya, atau manfaat yang bisa kita manfaatkan, itu ada buat satu itu untuk connect atau komunikasi. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dalam pekerjaan menggunakan tools yang ada di dalam Google Workspace.
Terus kemudian ketika kita untuk membuat dokumen-dokumen yang relate sama pekerjaan, nah kita juga udah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Google Workspace yang juga bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Selanjutnya, karena ini berhubungan dengan cloud ya, maka setiap data yang udah kita simpan di dalam cloud-nya Google, terutama ketika kita pakai Google Workspace ini, itu nanti akan disimpan di dalam, kalau misalkan Bapak Ibu lihat ya di layar ya, itu ada Google Drive ya, yang mungkin dari sisi Bapak dan Ibu udah familiar atau sering pakai, terutama untuk Android user ya. Nah, itu nanti aksesnya itu akan mensupport yang namanya high availability dan high mobility. Yang artinya adalah ketika kita manfaatkan dokumen-dokumen yang udah kita simpan di dalam cloud-nya Google ini, maka untuk setiap aksesnya itu sangat-sangat mudah. Jadi kapanpun kita bisa connect ke dalam dokumen atau connect ke jaringan ya, dan menggunakan device apapun, itu kita bisa cek untuk dokumen yang udah kita simpan tersebut. Kayak gitu. Dan yang paling utama adalah kontrolnya. Nah, ini yang sangat krusial, karena ketika kita ngomongin dalam satu lingkup perusahaan ya, maka perusahaan itu sangat concern sekali terkait pengamanan data tersebut. Maka karena itu, ketika kita berkolaborasi, kita membuat dokumen bersama-sama, kita saling berkomunikasi yang mungkin sifatnya itu ada data-data yang sensitif atau confidential buat perusahaan, maka perusahaan masih punya kontrol terhadap data tersebut. Kayak gitu. Oke, jadi saya lanjut ya. Yang pertama terkait Google Workspace ya. Jadi nanti akan ada beberapa bahasan di luar Google Workspace juga. Nah, Google Workspace ini purpose-nya adalah agar semua pekerjaan itu bisa dilakukan dalam satu tempat yang sama. Nah, ini yang akan memudahkan kita, terutama dalam kita melakukan pekerjaan sehari-hari ya, agar pekerjaan yang kita lakukan itu bisa jauh lebih efektif dan efisien. Karena apa? Yang pertama, ketika kita buka Google Workspace ya, pasti kita akan buka official communication kita, yaitu email. Nah, email yang ada di dalam Google Workspace itu adalah menggunakan Gmail yang versi bisnis. Jadi versi yang agak berbeda dibanding dengan versi Google Account personal, di mana dari sisi kontrolnya kita mempunyai, dan dari sisi integrasi yang ada, yang dilakukan di dalam Google Workspace, itu udah saling terintegrasi, seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah agar dapat kita melakukan pekerjaan di dalam satu tempat yang sama, itu adalah ketika kita akses Gmail untuk pertama kali ya, untuk ketika kita buka mungkin pagi-pagi kita buka laptop, terus kita buka Google Workspace-nya, masuk ke Gmail, dan di situ juga udah dilengkapi dengan Google Chat. Jadi komunikasi dengan rekan kerja maupun internal, eksternal, atau dengan vendor, partner-partner lain, itu semuanya udah bisa dilakukan menggunakan Google Chat ini. Selanjutnya ada Space ya, atau yang dulu namanya Room. Jadi Space ini kayak grup chatnya. Jadi kalau misalkan tadi ada WhatsApp ya yang paling tinggi penggunaannya dari saja pendapat tadi, maka ketika kita ngomongin soal komunikasi, terutama one-on-one chat ya, yang bisa kita lakukan, maka akan ada yang namanya grup chatnya juga. Atau mungkin kalau misalkan butuh buat project gitu ya, komunikasi yang bisa bersama-sama. Nah, ini juga udah dilengkapi juga dengan space-nya atau room-nya yang ada di dalam Google Workspace ya, kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan kita butuh untuk diskusi lebih lanjut, lebih deep lagi dengan rekan kerja maupun eksternal gitu ya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan Google Meet-nya seperti yang sekarang kita pakai. Jadi semuanya sudah dibundling dalam satu tempat yang sama oleh Google, sehingga memudahkan kita, terutama kalau kita multitask-nya itu sangat tinggi ya gitu, seperti itu. Jadi karena nggak perlu membuka banyak aplikasi atau banyak tab kayak gitu. Dan yang menarik adalah sekarang Google udah bisa diakses, terutama di Google Workspace ya, bisa diakses menggunakan mobile phone. Kayak ini. Jadi ketika kita akses ini dari mobile phone, maka yang bisa kita manfaatkan dalam satu aplikasi yang sama, yaitu Gmail aja ya. Itu kita udah bisa melakukan pengiriman email, kita bisa berkomunikasi menggunakan chat, kita bisa berkomunikasi menggunakan Space, dan kalau misalkan dibutuhkan menggunakan untuk meeting, VidCon, maka kita bisa menggunakan Google Meet. Ini ada dalam satu aplikasi yang sama, dan itu cuma perlu download satu kali. Jadi kita nggak perlu download chat, Space, Meet di Play Store. Jadi cukup download Gmail aja di dalam Play Store. Itu kita udah bisa memanfaatkan mulai dari emailnya, mulai dari chatnya, dari Space-nya, bahkan untuk video call menggunakan Google Meet. Nah, ini yang menarik. Dan kita bisa akses itu dari device apapun dan kapanpun ya, mendukung high availability yang tadi saya sampaikan di awal. Selanjutnya ada beberapa fitur yang sangat menarik yang sekarang udah di-develop oleh Google. Cuma yang satu ini kemungkinan
akan di-enroll di beberapa bulan ke depan. Jadi kalau yang ini adalah ketika kita melakukan komunikasi grup tadi menggunakan Space, maka kita bisa tambahkan thread. Istilahnya apa ya? Istilahnya kayak kita bisa keluarkan chat yang akan kita bahas itu menjadi bahasan yang lebih spesifik lagi atau lebih deep ya. Jadi kalau kayak ada di gambar, kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa lihat, ini ada kayak ada tulisannya 11 replies gitu ya, 11 replies, 10 replies, dan ketika kita buka, dia akan muncul di pop-up window yang di sebelahnya, di sebelah kanannya, kayak gitu. Dan jadi untuk pembahasan yang lebih spesifik itu kita bisa mungkin dibedakan bahasanya. Jadi agar lebih rapi dari sisi pembahasan atau komunikasi tersebut. Terutama kalau misalkan kita ngomongin soal project ya. Jadi mungkin si A ini concernnya pembahasannya cuma budget aja, budget yang dialokasikan buat pembuatan project tersebut. Nah, kita bisa manfaatkan untuk pembahasan budget itu dalam thread tertentu. Terus kemudian yang B ini pembahasannya adalah soal timeline projectnya. Yang C itu pembahasannya adalah soal dari sisi teknisnya, teknis project tersebut kayak gimana. Itu pembahasan antara satu dengan yang lain itu nggak akan sampai tercampur. Jadi dari sisi komunikasi kita bisa manfaatkan itu agar lebih clean ya atau lebih rapi seperti itu. Nah, yang bisa kita manfaatkan ketika kita manfaatkan Google Space ini. Selanjutnya yang paling baru juga itu adalah notifikasi. Jadi ketika kita lagi sibuk gitu ya melakukan pekerjaan, kita kan nggak akan selalu melihat komunikasi terutama yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Google sekarang udah memberikan pop-up yang akan ada muncul di dalam pojok kanan, dan ini sementara ini akan di-enroll ke depannya oleh Google. Ini udah masuk ke kalender untuk upcoming fiturnya ya. Jadi nanti ketika ini udah dirilis, itu kita bisa manfaatkan juga. Jadi nanti akan muncul notifikasi dan kita langsung bisa klik notifikasi itu akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang dibahas. Kayak gitu. Jadi updatean yang paling baru kita tinggal klik aja, tanpa kita harus scroll lagi, kayak gitu. Selanjutnya ada set specific keyword ya. Jadi kalau misalkan udah kita ngomongin soal data yang udah kita komunikasikan, udah kita simpan di dalam plotnya Google ini, maka ketika kita cari data-data tertentu yang emang sering kita mungkin ketika kita lagi membahas terkait hal-hal tertentu dengan tim, tiba-tiba ada dokumen-dokumen yang harus kita cek gitu ya. Nah itu kita udah difasilitasi juga oleh Google. Ini sama kayak search engine-nya Google. Dia akan mencari data yang relate ketika kita tambahkan keyword tersebut. Di pencariannya. Jadi semua data yang relate yang ada di dalam satu organisasi. Bahkan event itu space-nya itu kita belum join pun, kalau misalkan ada keyword tertentu itu juga muncul ditampilkan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat ya, ini ada satu contoh di mana data yang kita cari itu ada di space yang kita belum join. Mungkin itu punyanya tim lain atau apa, tapi karena spesifik keywordnya itu ditampilkan semua dalam satu organisasi, nah ini pencariannya akan jauh lebih mudah. Seperti itu. Selanjutnya kita kalau kita ngomongin soal space tadi ya yang udah kita bahas di awal tadi. Jadi dengan space ini kita bisa melakukan komunikasi, dan di mana kalau misalkan kita attach file itu either itu dari Google Drive atau mungkin dari local disk dan kita upload di dalam space ini, maka kita bisa tambahkan itu sebagai room text. Nah ini yang menarik nih. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal project baru gitu ya, terus si A ini upload dokumen upload dokumen timeline gitu ya, timeline project yang perlu dibahas. Nah, si A ini perlu approval dari si B. Maka si A ini bisa memberikan semacam task untuk si B agar mereview dokumen yang diupload tadi. Kayak gitu. Jadi itu ada di dalam satu tempat yang sama tanpa kita harus buka banyak tab lagi. Kayak gitu. Jadi ini yang shortcutnya ini yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk menunjang pekerjaan kita. Nah, kalau misalkan berhubungan dengan review tertentu terkait dokumen-dokumen tertentu gitu. Nah ini ketika kita pakai room text ini nanti kita bisa make as complete. Ya, ketika udah make as complete, maka kita bisa tracking juga. Tracking project ini udah jalan seberapa persen sih? Udah
apakah udah bisa go live atau belum gitu, apa aja yang masih kurang atau masih belum selesai. Nah, itu kita bisa manfaatkan menggunakan teks ini. Selanjutnya, untuk dokumen-dokumen yang udah kita upload di dalam space tadi, kita bisa edit atau kita bisa kolaborasikan, kita bisa buka di tempat yang sama, di layar yang sama, tanpa kita harus buka tab baru lagi. Jadi ketika Bapak dan Ibu lihat dokumen-dokumen yang udah diupload di dalam chat tadi, komunikasi yang ada di space tadi, itu otomatis akan disimpan filenya, shortcutnya di dalam tab file. Dan di dalam tab file ini nanti ketika kita butuh untuk ngecek dokumen-dokumen yang udah kita bahas atau kita komunikasikan dalam space tadi, nah kita bisa melakukan edit di tempat yang sama. Kita bisa kolaborasi juga, karena kolaborasi itu kita bisa kerjakan dokumen yang sama itu dalam satu tempat yang sama dengan banyak orang sekaligus, dan itu kita nggak perlu membuka banyak tab lagi. Ini yang menarik. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan itu dalam satu tempat yang sama. Gitu. Nah, ini yang menarik juga, yang baru. Jadi ini new. Jadi nanti kita bisa bikin semacam apa ini ya namanya ya, pick on pick ya. Pick on pick untuk Google Meet-nya. Jadi ketika kita video VidCon dengan rekan kerja, nah itu nanti kita bisa memanfaatkan Google Meet-nya itu menjadi lebih fit seperti ini. Dan itu di tempat yang sama, kita nggak perlu buka tab lagi. Bahkan ketika kita butuh untuk meeting notes ya, mungkin dari sisi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan lagi diskusi atau meeting gitu ya, sering nyatetin apa aja hal-hal yang penting, nah itu Google udah menyiapkan draft-nya juga untuk meeting notes-nya. Kalau misalkan Bapak mau bikin MOM atau mungkin butuh diskusi-diskusi apa aja nanti perlu di-highlight untuk diskusi ke depannya, nah itu sekarang kita udah bisa manfaatkan. Ini di tempat yang sama. Jadi ada chat-nya, kita bisa komunikasi dengan rekan kerja, kita nggak akan ketinggalan update-nya untuk setiap email yang masuk, kita bisa meeting, dan kita bisa melakukan editing di tempat yang sama. Terutama kalau misalkan kita ngomongin soal apa aja yang menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada extend collaboration. Jadi kalau misalkan sebelumnya di Google Drive itu lebih spesifik ya, lebih spesifik kita menggunakan Google Docs, Google Sheet, Google Slide yang masing-masing representatifnya sama kayak Office ya, ada Word, Excel, PowerPoint. Nah sekarang Google Drive itu juga udah mengembangkan agar untuk setiap dokumen Office yang disimpan di dalam Google Drive itu kita bisa kolaborasikan juga. Nah ini yang menarik. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti lebih udah banyak gitu ya dokumen-dokumen yang mungkin formatnya format Office kayak Excel atau Word gitu ya. Dan ketika nanti ada rencana untuk menggunakan cloud lebih jauh lagi, lebih dieksplorasi lagi, maka untuk setiap dokumen-dokumen yang udah ada atau udah menggunakan Office tadi, itu sekarang kita bisa kolaborasikan juga. Selama itu udah disimpan di dalam Google Drive. Nah, gitu. Ini menarik. Jadi file Office pun kita bisa manfaatkan untuk bisa dikerjakan secara bersama-sama dalam satu tempat yang sama. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Pak Endri ya. Ini fitur terbaru yang bisa dimanfaatkan juga, terutama untuk mungkin divisi-divisi tertentu yang lebih sering ya pakai. Namanya Smart Canvas. Silakan Pak Endri. Oke, thank you Pak Farid. Oke, mungkin saya tadi sebelum sempat perkenalan, jadi perkenalkan nama saya Endri. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit soal fitur baru yang ada di Google Docs dan juga Spreadsheet ya. Untuk saat ini Smart Canvas baru jalan di Google Docs dan Spreadsheet, yang mana nantinya memungkinkan dari sisi user itu membuat building block, seperti misalkan minutes meeting atau sebuah project tracker yang sederhana, itu kita bisa buat langsung, jadi sudah disediakan building blocknya. Lalu yang kemudian saat ini Google Meet sudah cukup fleksibel untuk dibuka dari halaman Google Docs, Spreadsheet, ataupun Slide. Nah, nanti saya akan coba tunjukkan juga bagaimana sih penggunaan Smart Canvas itu. Nah, mungkin saya tambahkan share screen dulu ya, Mas Farid. Oke, silakan. Oke. Nah, ini sudah tampil ya untuk halaman Google Docs. Ini Google Docs seperti biasa kalau Bapak Ibu sering pakai. Jadi kita cukup ketik app di sini. Nah, di sini ada yang namanya building block. Di building block ini ada beberapa macam
format yang sudah atau template yang sudah disediakan oleh Google yang bisa kita pakai. Misalkan kita ingin membuat minutes meeting. Kita cukup klik, nah di sini akan tampil jadwal meeting yang sudah ada di kalender user. Jadi kita bisa klik nih, misalkan, oh saya di jam 10 ini saya ada agenda untuk internal discussion. Saya klik, nah nantinya akan membuat building block seperti ini, yang mana secara dari tanggal, nama eventnya, lalu attendance ini juga diambil dari kalender, lalu misalkan pada meeting tersebut ada file yang di-attach, itu juga akan langsung tampil di sini. Selanjutnya, karena di sini ada tagging ke arah user, di sini juga ada notifikasi. Di sini ada pemberitahuan bahwa ada attendance yang belum memiliki akses ke dalam dokumen. Jadi, di sini cukup diklik untuk share and attach. Jadi, secara otomatis, semua user yang tadi ada di attendance itu bisa mendapatkan share, dan di sini kita cukup tentukan untuk akses levelnya, misalkan dia hanya sebagai viewer, kita bisa share. Nah, lalu berikutnya kita bisa menambahkan catatan di sini, misalkan ada catatan. Lalu yang di bawah yang ini cukup oke, karena nantinya dengan kita menambahkan catatan di sini, ini dapat terhubung juga dengan task personal dari user. Jadi misalkan di sini saya ingin menambahkan ada tugas 1. Nah, di sini kita bisa assign action item tersebut ke user. Misalkan di sini saya pilih untuk user entry demo. Dan juga kita bisa tetapkan nih batas waktu dari action item tersebut kapan, misalkan besok. Begitu saya assign tugas ini, maka kalau misalkan saya kembali ke halaman email di sini, lalu saya cek untuk task, secara otomatis di sini sudah terhubung juga. Jadi dari user dia bisa pantau juga nih dari personal task-nya. Ada tugas 1, deadline-nya besok, dan dari dokumen apa ini tugasnya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang minutes meeting. Berikutnya, kita juga bisa membuat, misalkan kita buat sebuah review tracker. Jadi misalkan ada beberapa project yang sudah berjalan, untuk memudahkan kita pantau, misalkan sini kita buat ada project A. Project A, statusnya seperti apa, status yang ada di sini kita masih bisa edit atau tambahkan, dan juga kita bisa mengganti warnanya juga. Lalu kita juga masih bisa menambahkan kolom di sini. Jadi misalkan saya tambahkan 2 kolom lagi. Nah, di sini misalkan kolom untuk PIC yang terlibat, karena kita bisa tagging user juga di sini, jadi saya bisa misalkan tambahkan. Lalu di sini adalah dokumen terkait project tersebut. Kita bisa tambahkan dokumen juga. Nah, seperti ini. File-filenya kita bisa tambahkan, yang nantinya saat reviewer itu ingin mengecek sebuah project, dia bisa cek dari satu halaman Google Docs. Baik dari statusnya, siapa yang terlibat, dokumen terkait, karena semua dokumen yang ada di Google Drive itu nanti base-nya akan menjadi link. Nah, link itulah yang sebenarnya dihubungkan, jadi tidak perlu lagi mencari file-file tersebut ke dalam Google Drive. Jadi sudah cukup dimudahkan, cukup di satu halaman ini saja. Nah, mungkin yang berikutnya untuk yang spreadsheet. Nah, kalau yang spreadsheet ini juga sudah terdapat untuk Smart Canvas-nya juga. Jadi nantinya kita bisa klik add di sini misalkan. Nah, kita ingin attach file spreadsheet ini ke dalam meeting misalkan. Oke, kita bisa pilih meeting mana yang akan kita tambahkan dokumen spreadsheet ini. Misalkan saya klik di sini, lalu kita hover. Nah, di sini ada pilihan untuk attach dokumen ke dalam event. Seperti itu. Jadi begitu ini diklik, nantinya dia akan terhubung ke dalam kalender, dan dia akan masuk ke dalam file yang di dalam event ini. Lalu berikutnya misalkan nih, kita sedang mengerjakan dokumen, lalu kita sedang ada meeting, atau kita ingin memulai sebuah meeting, kita bisa mulai meeting dari halaman Google Docs. Jadi mungkin kita mau join ke internal discuss.
sudah ada jadwal meeting. Oke, kita allow juga. Nah, berikutnya untuk melihat behaviornya saya coba login juga dengan akun saya yang satu lagi. Nah, di sini sudah ada 2 ya. Jadi dua orang sudah join. Jadi kita bisa nih tetap mengerjakan file dan juga join ke dalam Google Meet seperti itu. Oke. Nah, ada join, dan apabila kita kurang cocok nih dengan tampilan ini, terlalu makan tempat, oke, kita buat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Farid juga, yaitu picture in picture, kita klik di sini. Nah, jadi tidak akan mengganggu tampilan dari dokumen yang sedang dikerjakan oleh Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu Pak Farid untuk Smart Canvas, mungkin bisa dilanjut untuk materinya. Oke, dilanjut dengan share screen yang lagi ya tadi ya. Materi. Satu lagi ini Smart Canvas juga, Pak Hendri. Oke, jadi ini fitur yang belum bisa, tapi udah dalam jadwal rilis, yang mana nantinya kita bisa membuat semacam timeline atau Gantt chart dari spreadsheet. Jadinya nanti misalkan ada task dan date, nah itu secara otomatis akan dikonversi ke dalam bentuk Gantt chart oleh spreadsheet. Jadi biasanya kalau yang biasa mengerjakan sebuah project, nah ini sangat membantu sekali nih Gantt chart-nya. Mungkin itu. Oke, silakan. Oke, jadi ini ada demo juga. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Google Workspace ya, terutama yang kita pakai untuk kolaborasi. Jadi kan dokumen-dokumen yang udah kita simpan juga di dalam Google Drive, terus ada Google Docs, Google Sheet yang tadi udah dijelaskan Pak Hendri juga ketika kita manfaatkan juga Smart Canvas-nya. Nah, ini saya akan bahas soal Google Site. Jadi Google Site ini adalah satu aplikasi juga yang ada di dalam Google Workspace yang kemungkinan kebanyakan user itu masih belum tahu sih sebenarnya fungsinya apa. Jadi sebenarnya Google Site ini kita bisa bikin simple portal. Jadi portal yang sederhana yang prosesnya itu nggak pakai coding. Jadi tinggal di drag and drop aja. Nah, fungsi utamanya adalah untuk meng-show off data. Show off data yang mungkin dari sisi tampilan itu lebih user friendly lah ya. Kalau misalkan kita butuh itu untuk presentasi ke vendor atau mungkin ke internal, eksternal dan lain. Nah, kita bisa manfaatkan juga Google Site ini. Nah, yang akan saya demokan ini adalah di mana saya mau bikin satu semacam one portal service ya, one portal service. Dan saya coba klik dulu demonya. Oke. Udah geser ya. Oke. Ini tampilan Google Site. Nanti akan saya tunjukkan juga backend-nya, gimana proses pembuatannya. Nah, ini kalau dari sisi UI-nya atau tampilannya itu kurang lebih sama ya, kayak kita buka website itu ya, yang ada di dalam browser gitu ya. Nah, dimana kalau misalkan kita ngomongin soal fungsinya one portal service, jadi dari sisi HR, dari sisi divisi HR itu bisa bikin announcement, mungkin ada training development atau pelatihan-pelatihan tertentu yang akan diselenggarakan oleh perusahaan. Nah, itu kita bisa manfaatkan di sini. Dan nanti ketika ada pegawai yang mau daftar ke training tersebut, kita bisa manfaatkan ini menggunakan Google Form. Jadi Google Form-nya bisa kita embed di dalam Google Site ini, kayak gitu. Nah, nanti ketika kita manfaatkan Google Form-nya itu dan di-embed dalam Google Site, maka tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat, nah ini tampilan dari Google Form yang bisa kita embed di dalam Google Site, kayak gitu. Jadi ketika kita isi kita nggak perlu dibuka tab baru. Jadi kita isi itu di tempat yang sama juga kita bisa melakukannya, kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kita tambahkan section juga, ketika mungkin ini ya tidak masuk kerja, maka yang dilempar. Nah, saya coba isi dulu ya satu masuk. Nah, nanti akan muncul formulir tidak masuk kerja. Kalau misalkan beda gitu ya keperluannya adalah pengajuan lembur. Dan ketika kita next, sectionnya juga akan beda. Itu kita bisa akomodasi itu di dalam satu tempat yang sama.
tanpa kita harus buka tab-tab baru lagi. Nah, ini yang menarik. Jadi dengan menggunakan Google Sheet ini kita bisa show data-data yang relate sama kebutuhan sehari-hari ya, terutama kalau kita ngomong soal pekerjaan, terutama kalau ini kita bisa manfaatkan ini untuk divisi HR. Jadi divisi HR itu kalau misalkan butuh untuk attendance form tadi, terus ada announcement gitu ya, announcement terkait apa aja yang ada di dalam perusahaan yang lagi happening gitu ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga, atau mungkin ada update-update tertentu terkait aplikasi-aplikasi yang ada di dalam perusahaan, biar karyawan itu sekali lihat di dalam satu informasi atau satu portal yang sama, itu udah bisa akomodir semua kebutuhan yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Bahkan kalau misalkan dari sisi perusahaan itu mempunyai aplikasi yang basisnya itu adalah web based ya, istilahnya ya, itu kita bisa manfaatkan juga, dan kita bisa embed di dalam Google Sheet juga. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau misalkan dari sisi perusahaan mungkin ada aplikasi absen atau aplikasi apa yang itu web based gitu ya. Nah, ini kayak gini project tracker, kita bisa manfaatkan juga, dan kita bisa embed di dalam tempat yang sama kayak gini. Nah, ini jadi semua hal bisa dilakukan dalam satu space gitu ya, istilahnya ya. Bahkan kalau misalkan kita butuh interview gitu ya, interview buat divisi HR yang bagian rekrutmen kayak gitu. Nah, kita bisa manfaatkan ini dengan menggunakan appointment schedule for interview ya. Jadi kalau misalkan kita manfaatkan, bentar, ini tanggal 10 ya, kayaknya belum nambahkan. Saya coba tambahkan, terus saya update ya, biar langsung kelihatan. Jadi ini kalender saya. Terus saya mau jadwalkan untuk interview mulai dari jam 1 sampai jam 4. Jadi saya sparekan waktu saya khusus buat interview, di mana calon-calon karyawan atau yang mau melakukan interview itu booking waktu yang udah ditentukan. Jadi mulai dari jam 1 ya, dari jam 1 sampai jam 4. Sampai jam 4 ya. 3 jam yang saya alokasikan untuk interview, di mana untuk masing-masing slotnya itu dibatasi, nah, saya batasi per setengah jam. Jadi dari 3 jam yang saya alokasikan itu masing-masing slot adalah 30 menit. Jadi ada 6 slot yang bisa dimanfaatkan untuk booking waktu saya yang sudah saya alokasikan agar calon itu melakukan interview kayak gitu ya. Oke. Nah, ini muncul ya, ada muncul. Nah, nanti ketika kita balik lagi ke bagian yang interview ini, saya coba refresh ya. Nanti kita bisa embed juga di tempat yang sama. Tadi itu tanggal 10 November ya. 10 November. Oh, ini udah benar ya, 10 November ya. Oke. Mungkin belum update karena masih propagasi. Tapi nanti secara tampilan itu kita bisa cek itu seperti ini. Seperti ini. Jadi akan ada slotnya ya. Dimana kalau misalkan saya sebagai calon karyawan yang mau booking slotnya dari rekruter yang mau melakukan interview dengan saya, nanti saya bisa langsung booking. Nah, ini yang menarik. Jadi ini fiturnya baru dari Google Calendar yang juga bisa kita manfaatkan, terutama kalau misalkan kita mau bikin appointment schedule gitu ya, appointment atau janji-janji tertentu yang orang lain yang harus booking ke kita gitu. Nah, itu nanti kita bisa manfaatkan menggunakan Google Sheet tadi kayak gitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, terutama ini kita ngomongin soal VidCon ya setelah ini ya. Jadi akan ada pooling lagi sama kayak yang pertama tadi. Jadi kami pengen tahu kebanyakan yang hadir di dalam webinar kali ini itu sering menggunakan apa, gitu ya. Oke, saya launch ya untuk poolnya ya.
Oke, jadi Bapak dan Ibu bisa cek di bagian pojok kanan bawah ya. Pojok kanan bawah itu ada pool yang baru, pool nomor 2. Ini terkait aplikasi Fitcon yang sering digunakan dalam bekerja. Jadi tampilannya ada WhatsApp, terus Telegram, video call, terus ada Zoom, ada Microsoft Teams, ada Skype, sama ada Google Meet. Jadi Bapak dan Ibu bisa coba untuk bantu partisipasi dalam pooling ini. Gak ada jawaban yang benar atau salah ya, jadi semuanya bebas mau pilih apa aja. Oke, udah ada 6 vote ya. Ada 6 vote ya, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat resultnya. Ada 7 vote. Ini kebanyakan udah pakai Google Meet ya. Ada Zoom, 1 vote. Microsoft Teams, apakah ada yang masih sering pakai Microsoft Teams? Atau Skype ya, yang dulu namanya masih Skype? Atau mungkin yang paling simple nih, karena sering menggunakan HP, nah itu pakai WhatsApp video call. Oke, mungkin karena lebih proper karena mencakup bisnis, mungkin antara Google Meet, Zoom, sama Teams ya, yang lebih sering digunakan ya. Oke. 9 vote, 10 vote. Oh, ada juga yang pakai WhatsApp nih, video call buat melakukan pekerjaan sehari-hari. Oke, 11 vote ya. Oke, mungkin saya end aja untuk poolingnya. Jadi untuk yang paling banyak digunakan itu adalah Google Meet. Terus ada juga yang menggunakan Zoom, sama ada yang menggunakan WhatsApp video call. Mungkin karena lebih simple dan sering digunakan tanpa kita harus buka laptop lagi. Tapi sebenarnya Zoom sama Google Meet itu juga sekarang udah bisa loh pakai di mobile phone. Oke, sekarang saya akan bahas dari sisi Google Meet ya, karena ini adalah tampilan dari atau relate sama Google teknologi yang kita bahas sebagai hari ini. Jadi sekarang ketika kita pakai Google Meet, karena tadi ini ada 8 partisipan yang sering juga pakai Google Meet, mungkin udah terbiasa. Nah sekarang Google Meet itu udah support up to 500 partisipan. Jadi kalau misalkan kita mau ngadain webinar atau mungkin rapat wilayah gitu ya, rapat wilayah di mana semuanya yang ada dalam cabang-cabang itu ikut meeting dalam satu space yang sama. Nah, kita bisa manfaatkan apa yang sekarang udah disupport sama Google Meet, yaitu bisa support up to 500 partisipan. Nah, ini sangat banyak sekali nih 500 partisipan, terutama kalau misalkan kita mau ngadain webinar dan lain-lain. Dan sekarang Google Meet juga udah support untuk live streamkan Meet-nya itu ke YouTube, karena mungkin sama-sama satu environment ya yang ada di dalam Google. Nah, nanti mungkin itu akan jadi bahasan yang menarik juga ketika kita mau live streamkan itu ke YouTube. Jadi sekarang di Google Meet ini udah bisa up to 500 partisipan, dan untuk yang bisa ditampilkan dalam satu layar yang sama itu sekarang kita bisa manfaatkan untuk 49 orang. Gitu. Jadi dalam satu tampilan layar yang sama itu ada 49, di mana bisa akomodir sampai 500 partisipan. Selanjutnya ini fitur yang sering saya manfaatkan sih, jujur saja. Saya sering manfaatkan karena saya sering meeting ya dengan tim Google yang base-nya itu di Singapura. Jadi ada dari Thailand, dari Filipina, atau mungkin dari Singapura sendiri. Pokoknya yang ada di Asia Pasifik ya. Di mana bahasa yang digunakannya adalah bahasa Inggris. Nah, gitu. Kalau dari sisi saya sih, saya ngomong bahasa Inggris itu nggak terlalu fasih ya. Nggak terlalu fasih, apalagi kalau misalkan ngomongin soal listening gitu ya. Listening orang yang udah fasih ngomong bahasa Inggris itu lebih susah daripada saya harus ngomong bahasa Inggris dengan versi saya sendiri. Maka itu sekarang Google menggunakan fitur namanya live caption. Live caption ini itu adalah untuk mengkonversi teks atau suara menjadi teks. Jadi ketika kita lagi meeting itu ada subtitlenya. Ini menarik nih. Jadi ketika kita lagi meeting dengan rekan kerja yang pakai bahasa Inggris, itu nanti Google itu akan otomatis mengkonversi suara si dia itu ke dalam teks. Jadi kita punya subtitlenya. Jadi saya nggak sampai miss gitu loh. Dia ini ngomong apa sih gitu lah. Itu saya biasa manfaatkan ini live caption ini. Dan sekarang live caption ini itu udah support sampai berapa Pak? Jadi 6 bahasa ya? 6 bahasa, tapi bahasa Indonesia memang belum disupport. Jadi ada bahasa Inggris, terus ada Spanyol kalau nggak salah, Spanyol, Portugis dan lain-lain. Nah itu nanti bisa dimanfaatkan juga ketika kita menggunakan Google Meet. Jadi Google Meet sekarang udah jauh lebih
lebih berkembang ya, terutama kalau misalkan kita ngomongin untuk fitur di era yang sekarang kayak gitu. Selanjutnya ada dua fitur sih, dua fitur yang baru yang dimana kita bisa memanfaatkan ini agar meeting yang kita lakukan itu bisa jauh lebih enak, lebih nyaman. Yang pertama itu adalah noise cancellation. Noise cancellation ini adalah fitur di mana kita bisa meredus suara background yang masuk ketika kita meeting. Jadi kalau misalkan kita meeting di tempat yang ramai gitu ya, di bandara, di kafe yang dari sisi apa ya, dari sisi pinggir jalan itu ada suara kendaraan atau suara lain-lain. Nah, itu kita bisa manfaatkan noise cancellation-nya Google Meet ini untuk meredus background yang masuk, background noise yang masuk. Nah, ini sering saya manfaatkan juga ketika saya lagi meeting, karena saya kalau meeting itu sering mainan pulpen ya. Jadi agar suaranya pulpen itu nggak masuk, nah itu saya manfaatkan pakai noise cancellation ini. Kayak gitu. Atau yang kedua ini adalah low light mode ya. Low light mode ini adalah fitur di mana Google itu akan otomatis mengadjust brightness kalau misalkan kita lagi meeting di tempat yang pencahayaannya agak kurang. Jadi kalau misalkan kita meeting di tempat yang gelap gitu ya. Nah, ini seperti yang sekarang saya pakai. Kalau saya kan aktifkan video nih. Nah, itu kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat itu pencahayaannya lebih diputihkan ya. Nah, itu saya aktifkan low light mode-nya. Jadi kalau pencahayaan yang di ruang saya ini emang saya agak redupkan, tapi ketika saya meeting, Google itu otomatis akan menaikkan brightness-nya. Jadi dari sisi yang ditangkap oleh user yang lain itu saya tetap kelihatan, gitu. Tetap kelihatan, mungkin secara look atau secara visual itu oke gitu, seperti itu. Oke, ketika tadi kita udah ngomongin soal meeting ya, terutama meeting yang ada di dalam Google teknologi yaitu Google Meet. Maka Google itu juga udah mendevelop device yang khusus buat Google Meet sih. Jadi khusus buat melakukan meeting di mana ketika kita manfaatkan itu dengan menggunakan Google Meet, maka konsep untuk meetingnya itu bisa jauh lebih oke. Nah, ini namanya adalah Google Meet Hardware. Jadi Google Meet Hardware ini konsepnya adalah One Touch Meeting Experience. Kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat gitu ya. One Touch Meeting Experience, di mana ketika kita udah menggunakan Google Meet Hardware ini di dalam satu ruangan yang emang khusus gitu ya, anggap aja khusus buat melakukan meeting. Jadi semua meeting itu dilakukan dalam ruangan tersebut. Nah, kita bisa memanfaatkan Google Meet Hardware ini untuk menggunakan konsep One Touch Meeting-nya. Jadi nanti kalau di Google Meet Hardware tadi ada 4 ya, ada 4 device dalam satu set. Jadi ada LED panel untuk controller, terus ada speaker sama mic digabung jadi satu, terus ada Chromebox 3 atau ini namanya kayak mini PC-nya, sama ada kameranya untuk mensupport sampai 4K kayak gitu. Nah, nanti ketika kita install itu dalam satu ruangan, maka yang pertama yang kita jadikan itu sebagai controller adalah di bagian LED panelnya. Nah, ini yang konsep One Touch Meeting. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruangan, selama jadwal meeting itu udah dijadwalkan di dalam kalender gitu ya, kalender ruangan. Jadi nanti kita ada semacam kayak booking room sistemnya gitu. Nah, itu nanti ketika kita klik meeting yang ada di dalam jadwal itu, kita langsung otomatis masuk ke dalam meeting tersebut. Gitu. Jadi ini lebih mensimpelkan dari sisi ketika kita melakukan meeting tanpa kita harus nyiapin device-nya dulu, terus kita harus connect lagi dan lain-lain. Nah, itu ketika kita masuk ruangan, kita tinggal lihat jadwal apa nih yang sekarang saya mau meeting. Saya tinggal klik, nanti saya akan di-push untuk langsung masuk ke dalam meeting tersebut. Kayak gitu. Jadi ini kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa lihat layar, ini LED panelnya, ini adalah speaker mic-nya, speaker sama mic jadi satu, dan ini udah ada echo cancellation juga, jadi bisa meredus background juga yang masuk. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu saya mau kasih gambaran ya, ruang meeting yang sekarang saya gunakan, itu ruang meetingnya pakai kaca. Tapi dari sisi suara oke ya, karena speaker mic ini itu ada echo noise cancellation-nya. Nah, gitu. Nah, nanti itu akan ditampilkan ke dalam output, bisa menggunakan proyektor atau mungkin menggunakan LED gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk jadi outputnya. Dan nanti di bawahnya itu akan ada kamera untuk
memvideokan apa yang ada di dalam ruangan tersebut gitu. Jadi ini udah paket komplit sih ya. Jadi udah mulai dari speakernya, terus ada mikrofonnya juga, ada kameranya, ada controllernya, itu semuanya udah dipasang jadi satu oleh Google. Nah, di Google ini kerjasamanya sama Asus sama Logitech. Jadi Asus ini yang ada di dalam ruangan meeting saya sekarang, namanya Asus Google Meet Hardware. Itu satu paket itu terdiri dari 4 perangkat ya, ada LED panel, terus ada kamera 4K, Chromebox 3 sama mini PC sama speaker mic kayak gitu. Kalau yang Logitech Meet Up sama Rally mungkin ini lebih banyak juga digunakan, terutama kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang sering meeting gitu. Nah itu biasanya udah pakai Logitech. Nah ini sama-sama juga udah menggunakan konsepnya Google Meet juga. Jadi kalau ini jadi satu ya, mungkin beda dari sisi apa yang ditawarkan, tapi kalau dari sisi konsep itu sama. Ada Logitech Meet Up sama Logitech Rally yang dari sisi speakernya itu lebih banyak. Jadi kita bisa akomodir untuk banyak partisipan. Kalau misalkan mejanya itu lebih dari satu gitu ya. Oke, nah ketika kita menggunakan konsep Google Meet Hardware ini untuk sebagai device meeting di dalam perusahaan kita, maka device tersebut itu kita bisa manage dari admin kursusnya Google Workspace. Nah ini yang menarik. Jadi Google Workspace itu di samping kita bisa memanage semua data yang ada dalam perusahaan, baik itu dari sisi user, maupun dari sisi konfigurasi atau dari sisi data-data yang sensitif buat perusahaan, kita juga bisa manage device. Kita bisa manage device. Nah dalam hal ini device yang kita manage adalah Google Meet Hardware atau meeting device-nya ya. Jadi nanti ketika kita buka dari sisi adminnya Google Workspace, itu kita udah dilengkapi dengan beberapa pengaturan yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa manfaatkan untuk mengatur dari sisi sistemnya, jadi untuk ngecek apa aja yang sekarang running gitu ya di dalam sistem tersebut. Terus kita bisa setting untuk meeting terutama kalau misalkan kita mau ganti wallpaper dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan juga. Terus kita bisa tambahkan untuk alert, notification, sama untuk data sharingnya. Jadi semua pengaturan untuk kalau misalkan dari sisi manajemen itu mau kasih rules tertentu atau policy tertentu, nah itu bisa dimanfaatkan di dalam admin kursus Google Workspace, terutama untuk memanage Google Meet Hardware ini. Oke, ini sebelum kita lanjut yang security management ya, ini kalau dari sisi new way of work, menggunakan using Google teknologi tadi, kita udah hampir sampai di security managementnya. Kita nanti akan ada pooling lagi terakhir sebelum kita lanjut ke security management yang akan disampaikan oleh Pak Hendri. Saya coba running ya untuk yang pooling ketiga. Oke, jadi pertanyaannya simple ya. Jadi apakah perusahaan Anda yang sekarang bekerja itu ingin menerapkan ISO 27001 dan perlindungan data pribadi? Nah, nanti ini akan dibahas lebih spesifik oleh Pak Hendri. Terutama ketika kita ngomongin Google Teknologi ini untuk security manajemennya. Gitu. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dibantu untuk saja pendapatnya. Nanti ini akan berkaitan ya dengan ISO 27001. Udah ada 4 vote. Masih imbang nih. Imbang nih. Ada ya sama belum tahu, jadi tidaknya masih belum ada yang pakai. Ini baru nih ya. Ini konsep yang pemerintah udah canangkan mungkin dari awal tahun ya mungkin ya. Awal tahun ISO 27001. Yang untuk undang-undang perlindungan data pribadi itu sekarang lagi marak sih, karena setelah kasus Bjorka kemarin kan. Ya. Kasusnya hacker kemarin tuh. 9 vote. Oke, masih banyak vote yang belum tahu atau belum ke arah situ mungkin ya Mas ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Oke, bisa ke next slide Mas, sorry. Oke, ini security management. Untuk yang pertama mungkin kita berbicara soal Drive. Mungkin kalau Bapak Ibu biasa pakai itu ada Google Drive, dan di situ ada My Drive dan Share with Me. Nah, ini ada yang namanya Share Drive. Share Drive ini adalah drive milik perusahaan, yang mana nantinya saat file-file itu dipindahkan ke dalam Share Drive, maka saat ada user yang
resign dan user tersebut akunnya dihapus, file-file milik si user yang akan dihapus ini tidak perlu dilakukan transfer owner atau tidak akan hilang meskipun usernya dihapus, karena mungkin bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan, kepemilikannya itu sudah berubah menjadi milik perusahaan, sehingga itu tidak akan berefek apabila si pembuatnya atau user yang membuat file tersebut itu dihapus. Lalu yang kedua, kalau mungkin Bapak Ibu tahu di My Drive itu untuk akses level adalah editor, commenter, dan viewer. Nah, di Share Drive ini ada 2 akses level yang baru, yaitu Content Manager dan Manager, yang mana nantinya manager ini bisa menentukan user siapa saja yang boleh mengakses Share Drive tersebut, termasuk juga memindahkan file dari misalkan My Drive pribadi si user manager ini ke dalam Share Drive, dan juga memindahkan file di dalam Share Drive. Misalkan dalam Share Drive tersebut terdiri dari beberapa folder, jadi bisa dipindah-pindahkan ke folder. Itu yang bisa memindahkan hanya user dengan akses level Content Manager atau Manager. Dan juga dengan menggunakan Share Drive ini bisa membatasi user untuk melakukan deleting file atau menghapus file. Karena apa? Yang bisa menghapus file itu hanya user dengan akses level Content Manager dan Manager. Itu pun ada perbedaan, yang mana Content Manager ini hanya bisa untuk menghapus file sampai ke level trash, tidak bisa untuk delete permanen. Yang bisa melakukan delete permanen hanya user dengan akses level Manager. Nah, dengan adanya aturan tersebut, maka kita bisa lebih membatasi user apabila ingin melakukan penghapusan file. Dan juga salah satu keuntungannya, karena Share Drive ini adalah drive milik perusahaan ya, jadi dari sisi admin konsol atau admin dari Google Workspace nantinya bisa melakukan manage ke dalam Share Drive. Jadi dari sisi admin bisa menambahkan member atau merubah akses level yang ada di dalam Share Drive. Namun dari sisi admin konsol tidak bisa melihat file apa saja yang ada di dalam Share Drive tersebut. Dan juga Share Drive ini bisa untuk memudahkan apabila ada karyawan baru yang masuk ke perusahaan, karena dia bisa mempelajari dokumen-dokumen yang ada di divisi karyawan tersebut. Nah, itu mungkin sedikit untuk Share Drive. Mungkin bisa di next. Nah, berikutnya ada yang namanya Drive Metadata, atau mungkin lebih mudahnya ini disebutnya seperti Drive Labeling. Jadi kita bisa memberi label untuk file-file yang ada di Google Drive. Jadi nantinya saat seluruh file ini sudah diberi label, itu akan memudahkan juga untuk melakukan pencarian file. Itu yang pertama. Yang kedua, nantinya label-label tersebut juga bisa dihubungkan dengan fitur yang namanya Data Loss Prevention. Yang mana Data Loss Prevention ini memungkinkan dari sisi admin membatasi file dengan label-label tertentu untuk di-share ke luar perusahaan. Nah, ini untuk nanti akan kita bahas lebih dalam soal DLP. Nah, jadi dengan adanya proses labeling ini tadi, selain kita bisa membatasi, kita juga bisa membuat klasifikasi data secara otomatis atau klasifikasi file secara otomatis, yang mana nantinya misalkan kita membuat sebuah Google Docs, apabila mengandung nomor surat tertentu atau nomor dokumen tertentu atau kata-kata tertentu, maka secara otomatis file tersebut akan diberi label, misalkan dia mengandung kata-kata rahasia. Nah, maka secara otomatis file tersebut akan di-labeling untuk dokumen confidential. Nah, itu bisa. Oke, mungkin next berikutnya, sorry. Nah, lalu ada vault. Vault ini biasanya digunakan untuk audit. Karena apa? Vault ini fungsinya adalah untuk mengarsipkan, baik itu dari drive, chat, dan juga email. Dan juga karena ini sifatnya adalah arsip, berbeda dengan backup. Jadi, meskipun misalkan dari sisi user emailnya atau filenya sudah dihapus, nah, dari sisi Google Vault ini,
tetap bisa diakses. Dan juga nantinya file atau email tersebut juga bisa di-download untuk keperluan audit. Jadi nantinya dari sisi perusahaan bisa menetapkan retention atau jangka waktu penyimpanan datanya. Jadi mungkin untuk kelompok user tertentu datanya disimpan selama 3 tahun. Lalu kelompok user yang lain dia disimpan selama 5 tahun, atau mungkin mau disimpan selama user tersebut aktif. Nah, itu bisa dilakukan dengan Google Vault. Dan juga Google Vault ini menyediakan fitur audit 2 arah. Jadi, dari sisi admin Google Vault, dia dapat melakukan audit ke user, dan juga nantinya apa yang dilakukan oleh admin, kegiatan apa saja, itu juga bisa diaudit karena akan ada lognya. Admin ini melakukan apa saja di halaman Google Vault. Sehingga bisa dilakukan audit 2 arah di dalam Google Vault ini. Dan juga dari sisi perusahaan, dia bisa memiliki 100% data, karena meskipun sudah dihapus dari sisi user, data tersebut masih tetap ada di dalam Google Vault. Next, sorry. Nah, ini yang tadi sudah sempat saya mention, soal data loss prevention atau DLP, yang mana nantinya dari sisi perusahaan bisa membuat rule atau aturan-aturan tentang data apa saja yang tidak boleh keluar dari perusahaan. Dan juga untuk saat ini DLP ini sudah berjalan di Google Drive, Gmail, dan juga Google Chat. Yang mana untuk di email itu sudah dilengkapi dengan Optical Character Recognition atau OCR, yang mana nantinya saat ada email yang akan dikirim dan mengandung attachment misalkan berupa gambar kredit card atau gambar KTP, nah itu kita bisa batasin tuh agar email tersebut mau di quarantine atau di reject. Nah, itu kita sudah bisa menentukan actionnya di situ. Begitu juga dengan di Drive. Jadi misalkan di Drive tersebut ada file-file dengan label konfidensial yang tidak boleh di-share keluar organisasi, begitu akan di-share, maka nantinya akan di-reject untuk share-nya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya ada Context Aware Access. Context Aware Access ini juga untuk menjaga data yang kita simpan di dalam Google Workspace ini agar tidak dapat dengan mudah diakses oleh user. Karena apa? Nantinya dari sisi admin bisa menerapkan aturan-aturan untuk dapat mengakses Google Workspace-nya. Bisa berdasarkan IP range, atau menggunakan device policy, atau juga geographic origin. Nah, mungkin kita bahas dulu soal yang IP range. Jadi kita bisa batasi, misalkan user tersebut hanya bisa mengakses Google Drive dan juga misalkan Google Drive, Docs, Sheet, Slide, itu hanya saat berada di IP kantor. Di luar IP kantor, user tersebut bisa login ke dalam Google Workspace, hanya servisnya terbatas untuk mengakses email dan kalender, misalkan seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan penerapan Context Aware Access ini. Lalu misalkan kita buat aturan berdasarkan device policy. Misalkan yang boleh mengakses ke Google Workspace ini itu hanya device yang terdaftar sebagai company owned device atau device milik perusahaan. Atau kita juga bisa batasi agar meng-force sisi user untuk selalu mengupdate OS-nya. Nah, kita bisa batasi nih untuk connect ke Google Workspace, yaitu OS misalkan Windows dengan versi yang sudah ditentukan oleh admin. Itu untuk minimumnya. Nah, yang terakhir untuk geographic origin, nah kita bisa batasi bahwa pengaksesnya ini misalkan hanya dari Indonesia saja. Jadi ini juga dapat mengurangi akses apabila user tersebut menggunakan VPN yang dari luar. Kita bisa batasi serangan login dari luar Indonesia. Nah, ini salah satu fungsi dari Context Aware Access. Berikutnya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit soal skema perlindungan data. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan yang mana, next lagi, ada user, yang mana tiap nanti dari perusahaan dan juga user ini akan memiliki Google Drive. Jadi kita bahas di seputaran Google Drive. Jadi ada personal drive dan share drive. Next. Yang mana nantinya data personal tersebut bisa dipindahkan juga ke dalam share drive, dan juga setiap file yang ada di personal drive ataupun di share drive nantinya akan terarsip ke dalam Google Vault, yang mana itu memungkinkan perusahaan memiliki 100% data. Dan juga dari sisi admin bisa menerapkan aturan-aturan
yang berlaku misalkan dari sisi share-nya. Jadi ada user yang boleh share ke seluruh domain atau boleh keluar perusahaan, dan ada yang bisa dibatasi misalkan beberapa user hanya boleh share ke internal perusahaan saja. Lalu yang berikutnya ada juga user yang misalkan dibatasi hanya boleh mengirimkan atau men-share file ke domain-domain yang sudah di whitelist. Nah, itu layer pertamanya kalau kita ingin share keluar. Layer keduanya, kita bisa menggunakan data loss prevention. Sehingga kita batasin lagi nih, selain sudah ditentukan dari sisi sharingnya, kita batasi untuk dokumen yang boleh di-share keluar menggunakan data loss prevention tadi atau DLP. Sehingga bisa membatasi user untuk melakukan share file yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh perusahaan file tersebut di-share. Lalu dari sisi aksesnya, kita bisa controlling dengan menggunakan endpoint management. Jadi dari sisi Google atau Google Workspace, kita bisa melakukan manage terhadap device, terutama untuk device Android, iOS, dan Windows. Jadi kita bisa menerapkan aturan-aturan ke dalam device tersebut. Misalkan untuk di Windows kita bisa batasi nih, misalkan dari sisi USB-nya, USB tersebut tidak boleh terkoneksi dengan external storage, seperti flash disk atau external hard disk. Itu kita bisa batasin di situ. Lalu misalkan untuk Android, kita bisa lebih dalam untuk manage termasuk dari sisi Play Store-nya. Kita bisa batasin aplikasi apa saja yang boleh diinstal di dalam gadget Android tersebut. Kita bisa batasin misalkan device tersebut tidak boleh di factory reset, atau mungkin kita mau force install aplikasi internal ke dalam device Android. Nah, itu dimungkinkan. Dan juga untuk di seri mobile device, terutama di Android, nantinya untuk device milik user, jadi device yang bukan milik perusahaan ya, mobile device bukan milik perusahaan, atau nantinya itu bisa membuat yang namanya work profile, yang mana nantinya dari sisi work profile ini, dia akan membuat profil yang terpisah dengan profil pribadi milik si user, sehingga dari sisi data pun tidak akan tercampur. Jadi yang work profile adalah untuk keperluan kerja, yang personal profile yaitu untuk untuk kebutuhan pribadi si user tersebut. Dan kita bisa batasin untuk data ini nggak akan crossing. Jadi mungkin kalau selama ini kita biasanya dalam satu handphone atau handphone milik user atau mobile device milik user, di situ tercampur nih antara data pribadi si user dan juga data pekerjaan. Nah, itulah yang coba dibatasi dengan menggunakan endpoint management. Sehingga tidak saling bercampurnya data pribadi dan juga perusahaan, dan juga nantinya misalkan saat si user ini resign atau keluar, kita bisa wipe datanya atau kita bisa hapus untuk data perusahaannya. Sehingga kita bisa batasin data-data yang seharusnya itu menjadi milik perusahaan, itu keluar dari perusahaan. Mungkin sekian untuk yang security-nya. Mungkin selanjutnya Q&A ya, Farid ya. Oh, masih ada Chromebook ya? Oke, silakan. Oke, ini kalau misalkan kita lagi ngomongin soal Google Teknologi ya, Google Teknologi sekarang itu mendevelop device khusus ya, device khusus yang basisnya itu Chrome OS, namanya Google Chromebooks. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah dengar ya Google Chromebook atau familiar gitu, karena mungkin anak-anak sekarang yang lagi sekolah itu pakai Google Chromebook. Nah, ini Google Chromebook itu juga bisa dimanfaatkan dalam level bisnis gitu ya, bisnis atau di perusahaan. Nah, mungkin ini ada satu video singkat ya terkait apa itu Chromebook dan bagaimana Chromebook ini nanti jadi new way to laptop gitu ya. Oke. Here's what you need to know about Chromebooks. Chromebooks are powerfully simple laptops. Powerful to handle what's important to you. And designed in a way that makes them easy to use. Look, Chromebooks run Chrome OS, an operating system made by Google that's simple, speedy, and secure. To build them, all these partners teamed up with Google. And Google builds them too. So how are Chromebooks different? Everything's easy. To switch over from your old laptop, just log into a new Chromebook with your Gmail, and all your files and preferences are right there. Virus protection is built in, so you don't have to deal with this ever again. They save you tons of time. It only takes a few seconds to boot up a Chromebook. And when you're in, just hit the everything button. With one touch, it lets you find things instantly. Like files, your apps, and answers online.
And unlike most laptops, Chromebook software updates in the background, automatically. So what can you do on a Chromebook? It has all the apps you need, you want, and kind of wish you always had. Whoa. For work, for school, for winding down. You can edit your photos. That's nice. Crush games. Or just keep in touch. And that's what you need to know about Chromebooks. Powerful, simple. It's the new way to laptop. Oke. Jadi basisnya di Chrome OS dan yang paling menarik adalah waktu bootingnya. Jadi bootingnya itu kurang dari 10 detik. Jadi kalau misalkan kita lagi hari gitu ya, agar dari sisi mau meeting buru-buru, nah itu kita buka laptop, kita bisa langsung jalan. Jadi ini yang menarik dari Chromebook karena udah menggunakan Chrome OS di mana itu udah di-develop sama Google ya. Dan itu nanti dari sisi bootingnya itu kurang lebih tadi saya sampaikan kurang dari 10 detik. Itu sangat cepat sekali. Oke, sekarang kita buka sesi Q&A ya. Tapi mungkin ada jawab-jawab dulu ya terkait informasi-informasi yang ada di chat box. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Danu ya terkait koneksi antara Google Chat sama WhatsApp. Kalau ini mungkin nanti saya coba cek dulu Pak ya ke internal ya terkait ini ya. Apakah memungkinkan kalau misalkan WhatsApp itu kita integrasikan dengan Google Chat? Terus tadi Pak Indratmo keunggulan Google Workspace ya. Ya, mungkin bersamaan tadi hampir sama ya dengan Pak Danu. Ada pertanyaan juga dari Pak Michael soal ini ya, untuk dia juga pakai Slack untuk communication gitu. Karena itu apakah juga bisa untuk data dan dokumennya itu yang dari Slack dipindahkan ke Google Chat. Jadi mungkin nanti bisa kurang lebih sekaligus gitu ya, dan bersamaan dengan WhatsApp tadi pertanyaannya Pak Farid. Oke. Pak Michael, Pak Danu ya, yang sekarang menggunakan WhatsApp dan ingin beralih ke Google Chat ya. Nanti mungkin saya akan cari gimana best way-nya kalau misalkan kita mau integrasikan itu, atau mungkin nanti di full migrasikan itu ke Google Chat untuk mendapatkan fitur-fitur yang ada di dalam Google Chat. Terus dari Pak Indratmo ya, Pak Indratmo ini keunggulan Google Workspace dibanding M365, mungkin nanti saya akan jawab terpisah kalau misalkan Pak Indratmo mau one-on-one meeting sama saya untuk saya bantu justifikasi. Sama yang kedua ini dari Pak Indratmo juga, kalau misalkan kita pakai paperless, udah dijawab Pak Indri ya. Jadi mungkin saya coba jelaskan. Untuk saat ini kalau untuk digital signature, itu yang bawaan dari Google itu belum ada Pak. Tapi kita bisa integrasikan itu dengan DocuSign atau Privy. Sehingga nantinya kita bisa membuat semacam SSO untuk DocuSign dan Privy-nya. Jadi dari Google Drive, begitu itu dibuka, nah itu bisa langsung terhubung dengan DocuSign atau Privy untuk digital signature-nya. Yang saat ini tersedia, itu adalah untuk dokumen approval. Yang mana nantinya biasanya digunakan untuk melakukan approval file-file yang masih draft. Jadi draft file atau draft dokumen, dan kita perlu minta approval ke atasan, misalkan, nah nanti kita bisa menggunakan fitur yang namanya document approval. Karena nantinya di file tersebut akan ada history, misalkan file ini telah di-approve oleh siapa dan kapan. Itu akan ada historinya di dalam detail file tersebut. Mungkin itu sih. Oke, saya lanjut Pak ya. Ini ada dari Pak Fatur Rahman. Sejak 2020, data-data kantor sudah mulai dialihkan ke online ya, basisnya di cloud juga, pakai spreadsheet, pakai Google Slide, dan pertanyaannya adalah, apakah lebih aman dari ketika kita pakai Google Workspace? Kalau misalkan kita ngomongin konteksnya itu dalam sisi bisnis, jawabannya iya Pak. Karena ketika kita ngomongin soal sisi bisnis, kita perlu, yang pertama itu atur rules, atur policy, sama untuk data-data yang sensitif buat perusahaan itu kita manage. Nah, ketika kita ngomongin soal itu, maka untuk memanage data, untuk mengontrol data, itu tersedia di versi yang ada di dalam Google Workspace. Kayak gitu. Oke, mungkin ada yang kelewat Mas Farid, untuk Pak Muhammad Yusuf Safi. Ini menanyakan yang di showing tadi, kalau untuk yang security-nya Pak, itu baru ada di level enterprise Pak. Selain itu, dia dari sisi bisnis sudah ada, dari license bisnis. Lalu yang berikutnya, Pak Fis ini, Pak Fis. Ya, buketan Google Site menggunakan login email Google Workspace. Jadi sebenarnya Pak, kita bisa batasin kok untuk pengaksesnya dari sisi yang sudah atau Google Site yang sudah dipublish.
Jadi saat kita melakukan publish itu bisa dipublish hanya untuk internal perusahaan, jadi hanya orang-orang dengan domain yang sudah atau berada di satu admin konsul yang bisa mengakses site tersebut, atau di open to public. Nah, itu sudah ada pengaturannya, Pak. Jadi sebenarnya tidak diperlukan login, karena nantinya saat misalkan user tersebut ingin mengakses website tersebut dan tidak terdeteksi ada Google account yang ada di device atau perangkat yang digunakan dalam mengakses website, secara otomatis dia akan diminta untuk login. Lalu yang berikutnya, apakah bisa diberikan domain kita sendiri? Bisa, Pak. Nanti itu ada di bagian admin namanya custom URL. Jadi nanti bisa menggunakan domain yang sudah dimiliki oleh perusahaan Bapak. Oke, terus ini ada dari Pak Hafiz juga ya. Kalau misalkan kita mau membatasi size terutama ketika Bapak udah pakai Google Workspace Business Standard yang itu sifatnya digbul, itu bisa batasi sisi storage-nya itu pakai storage tooling yang ada di admin konsol. Dan itu dibedakan berdasarkan OU, Pak ya. Jadi kalau misalkan Bapak mau bedakan per divisi tertentu untuk menggunakan storage tertentu yang ditentukan oleh perusahaan, itu bisa dilakukan menggunakan storage tooling. Tapi kalau misalkan mau dibatasi dari sisi aplikasinya, itu yang masih belum memungkinkan. Tapi kalau secara general itu bisa. Kalau untuk storage yang general. Sama yang terakhir ini dari Pak Idratmo ya. Bedanya dengan Chromebook Flex. Jadi Chromebook Flex sama Chromebook yang tadi saya showing gitu ya. Jadi sebenarnya membedakan itu adalah dari bagian Play Store-nya, Pak. Kalau Chromebook Flex itu nggak ada Play Store-nya. Ada. Chromebook ada. Mungkin yang paling membedakan gini, Pak. Yang Flex itu adalah Chrome OS, Pak, bukan Chromebook. Nah, Chromebook ini device-nya. OS-nya namanya Chrome OS. Nah, Flex ini adalah Chrome OS, Pak. Yang mana nantinya bisa, misalkan Bapak punya laptop lama yang sudah jarang dipakai, nah itu bisa dicoba untuk menginstal Chrome OS Flex. Nah, kalau yang tadi dibicarakan soal Chromebook itu adalah device secara menyeluruhnya, Pak, dari sisi device dan juga OS-nya. Mungkin itu, Pak Indra. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, Pak. Oke, silakan kalau misalkan ada yang mau open mic untuk pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau langsung bertanya juga boleh ya Pak Farid, Pak Endri ya, jadi nggak harus lewat chat. Silakan kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan nih, mumpung sebelum kita masuk ke proses berikutnya. Mungkin sekalian sama feedback, Bu Josephine. Oke, sambil menunggu, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan lagi ya terkait Google Teknologi, khususnya Google Workspace, nah mungkin bisa dibantu untuk mengisi juga feedback form-nya. Ini bisa di-scan QR-nya, atau dari tim kami juga sudah kirimkan ya link Google Form-nya, mungkin bisa diklik juga. Nanti siapa yang mengisi feedback, nanti kita akan ada undian nih, ada hadiah ya Pak Farid dan Pak Endri. Nanti kita akan kirimkan ke Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan hadiahnya apa, Bu Josephine? Oke, hadiahnya ini kita ada siapkan 5 gitu ya, ada 5 hadiah, yang mana 3 nanti adalah pouch dari Econ dan Google, dan juga ada hadiah 2 kaos, yaitu kaos Google Cloud. Oh, kaos Google Cloud nih, sama kayak yang saya pakai nih. Nah, ada Google Cloud-nya nih. Keren kan ya, ada Google Cloud-nya nih. Sama kayak yang dipakai sama Pak Endri itu, Google Workspace. Nah, itu nanti bisa jadi milik Bapak dan Ibu dengan partisipasi di feedback form ini. Nanti diundi ya, semoga beruntung. Oke, saya lanjut jawab pertanyaan mungkin Pak Farid. Ya, silakan. Dari Pak Michael, cara membatasi maksimal size hard drive. Oke, jadi sebenarnya yang bisa dibatasi itu, Pak, itu adalah size untuk user. Tapi untuk hard drive, untuk saat ini masih belum bisa dibatasi. Jadi kalau mungkin Bapak dari admin konsol bisa cek di bagian storage menu yang ada di admin konsol. Nah, di situ kita bisa batasinya adalah user, bukan hard drive. Untuk hard drive memang masih dibuka karena biasanya yang sudah menggunakan hard drive ini adalah license yang sudah menerapkan storage pooling. Sehingga nantinya dari sisi usernya ini akan dibatasi sehingga ada space untuk hard drive dalam melakukan penyimpanan. Jadi mungkin itu Pak, untuk saat ini belum ada sih Pak untuk pembatasan di hard drive, hanya di sisi user untuk storage-nya. Oke,
Thank you Pak Hendri, thank you Pak Michael. Mungkin kalau misalkan dari sisi Bapak dan Ibu mau open mic untuk bertanya, silakan. Juga sekalian sambil isi feedback form ya, untuk sebagai evaluasi kami juga dalam mengadakan event ke depannya, sama nanti ada hadiahnya juga. Oke, bisa scan ini ya, bisa scan. Bisa di-scan atau pakai link yang ada di dalam Google Chat yang diinfokan sama ini, info Icon Teknologi. Ada pertanyaan Pak Farid dari Pak Danu ya. Google Workspace ini apakah ada integrasi dengan Freshdesk? Jawabannya iya Pak. Freshdesk itu kan helpdesk ya, aplikasi helpdesk ya. Kita bisa integrasikan itu dengan Google Workspace, terutama untuk emailnya. Gitu. Jadi kalau misalkan di Freshdesk itu kita pakai portal ya, portal untuk helpdesk ticketing system gitu. Nah itu kita bisa memanfaatkan itu menggunakan Google Workspace, karena di Icon juga sama-sama menggunakan itu Pak, Google Workspace dengan Freshdesk, dan itu saling terintegrasi. Iya. Halo Pak Danu. ya Halo, Pak. Ya tadi dengan Freshdesk tadi kan memang ada integrasinya dengan Gmail ya. Kalau dulu itu kayaknya saya pernah lihat ya di Freshdesk itu ada add-on untuk Google Chat sebetulnya. Cuman saya nggak pernah berhasil buat integrate itu. Itu memungkinkan juga enggak ya? Karena kita untuk biasanya untuk bagi tugas yang dari Freshdesk masuk itu kalau bisa ke Google Chat gitu mungkin lebih mudah untuk share ke tim gitu ya. Oke, mungkin nanti saya coba cek sama tim support Pak ya, yang pakai Freshdesk dengan Google Workspace ini, nanti integrasinya bagaimana, nanti coba kami share ke Pak Danu. Apakah ada integrasi lain gitu ya? Yang kita pakai memang dengan email dan kalendernya itu ada sih itu Freshdesk ini. Ya, itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Hendri. Thank you juga Pak Danu. Oke, feedback formnya udah berapa Bu Josephine yang isi? Ini baru 8 orang nih yang isi feedback formnya. Oke, mungkin bisa dibantu untuk kasih feedback ya terkait materi yang udah kami sampaikan hari ini, untuk mungkin bisa jadi jadi evaluasi buat kedepannya. Dan nanti event selanjutnya, ya, kita mau event apa lagi untuk webinarnya? Oke, sama ada satu pertanyaan ya yang menarik, itu adalah apa yang diinginkan untuk tema webinar atau event selanjutnya. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu bisa partisipasi untuk apa nih materi yang mau kita bahas ke depannya, terutama kalau berhubungan dengan Google Teknologi ya. Oke, kita kasih waktu berapa menit Bu untuk feedback form ini? Mungkin terakhir 1 menit lagi aja ya, karena udah over dari jadwalnya. Sorry ya Bu, Bapak Ibu ya, udah lewat 5 menit nih dari jadwal yang ditentukan. Sama ada satu titipan nih, yang ini Bu Josephine. Nah ini nih. Oke. Ya, Bapak Ibu sambil kita tunggu, jadi di bulan November ini bersamaan nih ya, ini kita dari Icon Teknologi lagi 15 tahun anniversary nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan melakukan purchase atau subscribe ya untuk produk-produk yang ada di Icon Teknologi, yaitu baik Google Workspace. Nah, di sini juga ada Microsoft nih ya, agak nyempal sedikit gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan silakan bisa kontak dengan tim Icon kami, atau nanti mungkin dari tim kami akan menghubungi Bapak Ibu. Jadi di sini kita juga akan ada hadiah-hadiah menarik untuk Bapak Ibu yang melakukan pembelian atau subscribe baik untuk produk Google Workspace ataupun Google Meet Hardware ataupun untuk Google Cloud ya, Google Cloud Platform.
dan juga untuk produk Microsoft. Nanti mungkin untuk detailnya bisa nanti kita infokan lebih lanjut ya Pak Farid untuk bagaimana cara dapetin nih hadiah-hadiahnya tersebut. Oke. Oke. Oke, sekali merayakan ini ya, Econ Teknologi udah 15 tahun nih Bapak Ibu. 15 tahun di industri cloud teknologi juga. Kami udah partner di banyak prinsipal ya, ada Google, Microsoft, Azure, Freshdesk, Asana, sama yang baru ini Jamcloud. Oke, feedbacknya. Oke, ini sudah ada 11 peserta. Oke, sebentar 13 ada ya. tambahan ya. 12. 12 ya. Oke, kita mulai dulu aja ya. Saya izin untuk share screen. Oke. Ya, dapat baju kayak saya nih, Bapak Ibu. Nah, bagus nih, Google Cloud. Ini tak liatin dulu. Apakah sudah tayang? Oke. Oke, sudah ya. Jadi nanti saya akan putar nih spin wheel-nya. Nah, siapa yang dapat nanti kalau udah dapat nanti saya akan tag out ya. Jadi biar nggak ada double untuk yang dapat nih hadiahnya. Oke, udah siap nih Bapak Ibu. Oke. Hadiahnya apa dulu nih Bu? Yang pertama kita kasih untuk yang ini ya, pods-nya Econ dan Google Cloud. Oke, saya akan putar. Oke, selamat untuk Pak Muhammad Salim. Congrats Pak Salim dapat puts nih Pak. Bisa dipakai ke mall Pak, putsnya Pak. Boleh. Oke, selanjutnya kita habiskan dulu potsnya ya Pak Farid. Oke, pots yang kedua. Sekarang baju aja Bu, biar random juga. Baju ya, aja. oke Ya, boleh. baju satu deh. Kaos, oke. Kita Kaos spin nih, satu. siapa nih yang dapat kaosnya? Wah, oke, congrats Pak Muhammad Yusuf Syafi'i. Congrats Pak, dapat kaos kayak saya Pak, Google Cloud Pak. Alhamdulillah. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya untuk ke pots. Pots ya. Oke, pots ini buat kalau misalkan jalan-jalan, buat naruh HP gitu, dompet, itu. Yes. Oke, kita mulai. Selamat Pak Danu untuk dapat potsnya ya. Pertanyaan dari tadi. Yes, benar. Oke, kita lanjut. Oke, sebentar, kayaknya ada yang ke-delete ya. Wah, yang apa ini? Sebentar, kayaknya saya ada yang salah delete nih. Oh, siapa tuh tadi? Oh, benar kok, benar. Udah 2 kan ya, Christine ya? Iya, benar kok, benar. 13 kan totalnya. Oke, sekarang pots yang terakhir ya. Ini pots lah, kaosnya kita simpan nih buat yang terakhir Pak Farid. Oke, potsnya kita spin. Kok kayaknya lah. Wah, Bapak atau Ibu Rahmadiza Zahara. Congrats ya untuk dapat potsnya. Bapak atau Ibu Rahmadiza? Terima kasih. Oh, Ibu. Dengan Ibu. Oke. Congrats ya, Bu. Oke. Kaos terakhir nih, Bapak Ibu. Kaos yang terakhir. Wah, sisa berapa orang nih? Ada 8. Siapa nih yang bakal dapat kaos Google Cloud? Jeng. Wah, kongres Pak Fatur Rahman. Selamat. Nanti bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mendapatkan ya untuk merchandise dari Econ Teknologi, nanti akan ada tim kami yang menghubungi untuk informasi pengiriman merchandise-nya.
Oke, Bapak Ibu sebelum kita akhiri boleh minta untuk di open kameranya, kita boleh foto bersama dulu ya. Ini Pak Danu menang dibuka kamera langsung. Oke, capture. Oke, sudah siap? 3, 2, 1. Oke, udah ya? Udah bagus semua ya, Christine ya? Oke, kalau gitu. Oke, Bapak Ibu, untuk kesempatan dan waktunya ya dalam acara Maximize Your Business Process Using Google Technology akan kita akhiri pada siang hari ini. Mohon maaf apabila selama proses ada salah kata, salah ucap, atau salah tindakan dari tim Econ. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk proses di perusahaan Bapak Ibu saat ini. Oke, apabila nanti ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi tim kami. Kami akan dengan senang hati membantu Anda untuk bisa memberikan solusi yang terbaik untuk perkembangan atau proses bisnis Anda. Terima kasih semuanya, selamat siang dan sehat selalu Bapak Ibu. Oke, thank you Bapak Ibu. Selamat siang. Thank you. Selamat siang. Terima kasih, Pak Bu. Terima kasih. Terima kasih.